Halo teman-teman, saya Zaki, saya koordinator Putra Daerah Membangun. Di tengah situasi kita yang dilanda dengan COVID-19 yang terjadi di lebih dari 150 negara di dunia dan menunjukkan tanda-tanda bahwa Indonesia salah satu negara yang menghadapi situasi krisis dalam menghadapi COVID-19. Peristiwa epidemik ini biasa terjadi setiap 100 tahun. Kita pernah mengalami di saat Perang Dunia ada 200 juta orang yang akhirnya meninggal karena sebuah epidemi yang jumlahnya lebih banyak daripada korban Perang Dunia. Dan kita melihat bahwa perkembangan penyakit COVID-19 yang sudah tersebar begitu signifikan dan setiap negara melakukan kebijakan yang beragam, ada yang melakukan lockdown di beberapa negara sehingga kemudian menyebabkan satu situasi ekonomi yang begitu parah. Ada juga yang melakukan semi lockdown, melakukan rapid test dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa ada kondisi yang berbeda di setiap negara. Pesan saya buat kita semua, kondisi COVID-19 ini belum seberapa dengan kondisi yang akan terjadi setelah wabah ini yang diprediksi pada bulan Juni 2020 akan segera usai. Ada tantangan di depan kita tentang resesi global. Pertumbuhan ekonomi kita sudah masuk di 4%. Bahkan di simulasi bisa jadi pertumbuhan ekonomi kita akan jatuh di 0%. Rupiah kita sudah melemah terhadap dolar sampai menembus 17.000 rupiah. Dan kondisi ini adalah kondisi yang tidak diinginkan oleh semua negara di dunia. Oleh karena itu, soliditas bangsa kita harus segera dibangun untuk bisa mencegah terjadinya persebaran COVID-19 yang lebih jauh dan juga terus ikut merawat ekonomi. Work from home, tetap di rumah, belajar, bekerja, dan beribadah dari rumah, dan tetap produktif karena itu adalah kunci kita untuk terus menghindari terjadi korban yang lebih banyak. Kita bisa belajar dari berbagai macam negara seperti Korea Selatan yang dia mencoba untuk mengimplementasikan dari pengalaman menangani virus flu burung, virus SARS yang terjadi beberapa tahun yang lalu, dan kemudian SOP yang sudah dibentuk sekian lama itu diimplementasikan pada kondisi hari ini untuk menghadapi COVID-19. Setiap orang dites secara massal. Korea Selatan tidak melakukan lockdown karena dia punya satu kesimpulan tentang bagaimana implikasi ekonomi yang kemudian akan muncul. Tetapi kemudian dari proses tes secara massal dia bisa mengeliminir jumlah korban yang positif terhadap COVID-19. Kita juga tahu bagaimana Taiwan, negara yang jelas-jelas bertetangga dengan Cina, di mana Cina merupakan salah satu negara yang menjadi kontributor dari munculnya persebaran COVID-19, langsung melakukan lockdown, ditutupnya satu akses keluar masuk dari Wuhan, Cina ke negara Taiwan. Dan itu dilakukan secara serius dalam kurun waktu yang lama sehingga kemudian Taiwan berhasil dan mampu menekan angka positif COVID-19. Lalu bagaimana dengan Italia yang dari segi ranking ini terus berkejar-kejaran dengan Indonesia? Ya, apabila kemudian melihat dari jumlah korban yang meninggal dan korban yang positif ya dari COVID-19, Italia sebenarnya menganggap awal-awal bahwa virus COVID-19 bukan sesuatu yang merasakan. Sampai kemudian mulai jatuh korban 2-5 orang, tetapi kemudian itu tidak direspon dalam satu kebijakan yang serius untuk bisa menekan jumlah persebaran dari COVID-19. Ketika kemudian korban di Italia bertambah semakin signifikan, lantas kemudian pemerintah mulai berpikir untuk menahan laju pergeseran dan pergerakan dari penduduk di Italia. Tetapi kemudian masih banyak warga Italia yang kemudian
mengambil inisiatif untuk datang, berkumpul, nongkrong ke tempat-tempat publik, yang di sanalah kemudian menjadi sumber dari persebaran COVID-19 yang sangat masif di Italia. Korban semakin banyak, kemudian pemerintah sempat khawatir untuk menutup pusat-pusat bisnis dan hiburan karena dianggap nanti bisa mematikan ekonomi Italia. Tetapi ketika kemudian jumlah yang meninggal semakin membuat pemerintah khawatir dan masyarakat mulai diliputi rasa bersalah dan rasa takut, lantas kemudian seluruh pusat bisnis ditutup secara permanen oleh pemerintah Italia. Di sanalah kemudian diluncurkan sekian kebijakan bahwa setiap orang yang ingin keluar dari rumah harus mendapatkan izin dari kepolisian. Setiap transaksi ketika mau beli bahan pangan, maka setiap warga itu bisa diwakili oleh aparat kepolisian. Dan apabila kemudian ada warga yang memaksakan dirinya keluar dan mengancam nyawa orang lain, maka dia dikenakan pasal pembunuhan. Sebegitu seriusnya Italia, karena dia menduduki posisi pertama ya di dunia dengan jumlah korban positif COVID-19 dan juga korban yang meninggal dari virus ini, menyebabkan kemudian akhirnya Italia menjadi sulit ya untuk bisa menangani kejadian ini. Rumah sakit terbatas, alat-alat rumah sakit pun juga tidak mampu untuk bisa mensuplai bantuan kepada para korban, dan akhirnya kemudian dokter perawat yang jumlahnya tidak mencukupi dari jumlah pasien yang masuk itu harus berpikir dan menimbang siapa orang yang bisa diselamatkan nyawanya dan siapa yang tidak. Sehingga kemudian akhirnya banyak kelompok-kelompok para korban yang positif COVID-19 yang berusia lanjut di atas 50 tahun itu menjadi korban pilihan dari para medis yang kemudian akhirnya mereka meregang nyawa. Nah, ini situasi yang kemudian begitu sulit. Maka wajar ketika kemudian hari-hari ini bangsa kita mencoba untuk mencari tempat ya, wisma atlet, hotel dijadikan rumah sakit secara darurat. Nah, di sanalah kemudian kita bisa melihat bagaimana situasi yang tidak baik kita rasakan sekarang ini. Bagaimana kemudian sulitnya kita mendapatkan APD. Bagaimana sulitnya kita untuk memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat, terutama para tenaga medis. Harga-harga semakin mahal, sulit dikontrol, terjadi penimbunan dan seterusnya, sehingga kemudian gerakan sosial menjadi sulit untuk berkembang karena dihadapi pada situasi harga yang sangat irasional di tengah situasi krisis kemanusiaan seperti sekarang. Nah, dari sanalah kemudian seharusnya kita bisa melihat bagaimana kita bisa meniru Italia. Ketika awal Italia menghadapi situasi COVID-19, apabila dia taat pada kebijakan pemerintah, maka mungkin tidak akan menjadi satu krisis yang luar biasa di Italia. Anda bisa bayangkan COVID-19 itu menyerang siapa saja. Dari mulai rakyat biasa, dari mulai artis, sepak bola yang namanya populer, sampai ke pejabat negara, semua kena. Sehingga ini harus diwaspadai oleh kita semua. Dengan cara kemudian kita bekerja dari rumah, beribadah dari rumah, dan melakukan segala aktivitas dari rumah dengan produktivitas yang tinggi, itu adalah salah satu cara kita menjaga imunitas, menjaga kesehatan kita, menjaga interaksi kita agar kemudian tidak mengalami satu situasi yang buruk seperti yang dialami oleh negara Italia. Dan Anda juga tahu bagaimana Amerika Serikat hari ini menghadapi situasi yang tidak mudah. Ada dua negara bagian, New York dan California, menjadi dua negara bagian yang memiliki korban COVID-19 yang signifikan. Dalam sehari ada 100 orang yang meninggal.
Bahkan di Italia dalam sehari ada 700 sampai 800 orang yang meninggal. Anda bisa bayangkan bagaimana agregat ya dari degradasinya populasi yang terjadi akhir-akhir ini. Dan dengan 150 negara yang kemudian menjadi indikasi persebaran COVID-19 yang begitu signifikan, ini menimbulkan satu kecemasan yang luar biasa. Anda bisa bayangkan kalau kita membaca bagaimana kemudian asal usul ya, yang menduga bahwa awalnya COVID-19 ini muncul dari sebuah restoran seafood di Wuhan. Tetapi kemudian para peneliti dari Cina menemukan bahwa di akhir 2019 ditemukan bahwa ada pergerakan populasi mancanegara transnasional yang begitu signifikan, sehingga inang dari virus itu dibawa secara masif ya oleh tidak hanya orang Cina tetapi oleh para wisatawan, imigran dan lain sebagainya yang kemudian mereka masuk dari satu negara ke negara lain. Dan ada juga kemudian orang yang memiliki satu hipotesa bahwa jangan-jangan ini merupakan satu senjata biologi. Ya, kalau kita bagi klasifikasinya ada senjata kimia, ada nuklir, dan ada senjata biologi. Dimana kalau kita bicara soal senjata biologi, ini adalah senjata yang sebenarnya paling mengkhawatirkan. Karena ketika dia diciptakan, dia bisa membunuh penemunya, dia bisa membunuh pembuatnya. Dan kita melihat sebenarnya Cina hari ini bukan dalam situasi perang. Tidak ada satu keterdesakan Cina untuk membuat itu. Tetapi kemudian orang berpikir bahwa ini bukan muncul dari satu hal yang organik, tetapi bisa jadi ini suatu yang dibocorkan, satu riset besar tentang senjata biologi yang kemudian akhirnya menimbulkan satu implikasi turunnya jumlah populasi di dunia. Tetapi di sisi lain ini mengorbankan satu anatomi ekonomi yang sangat signifikan, yang kemudian akhirnya setiap negara menutup keran perdagangan internasional, setiap negara menutup semua akses ya, pariwisata, penerbangan, dan semuanya shutdown. Itu yang seringkali kita temukan satu terminologi yang muncul ya, di pemerintahan Amerika Serikat dan hari ini berlaku secara internasional. Anda bisa bayangkan gara-gara virus COVID-19 semua bermigrasi ke online. Semua institusi baik pemerintah maupun swasta tutup, off. Regulasi kebijakan, regulasi perusahaan semua mengikuti dan menyesuaikan pada kondisi hari ini. Bahkan beberapa seremoni dan aktivitas besar yang sakral yang terjadi di setiap tahun di masing-masing negara itu diubah. Bahkan satu perhelatan internasional pun harus ditunda sampai kemudian kondisi ini semua menjadi lebih membaik lagi. Nah, ini satu gambaran dan ilustrasi yang sangat jelas dari COVID-19 yang seharusnya menjadi satu concern dari kita semua bahwa ini bukan sesuatu yang main-main, ini sesuatu yang serius dan besar, sehingga kemudian kita perlu untuk bisa kooperatif dengan pemerintah, dengan seluruh stakeholders, agar kemudian kita bisa ikut berkontribusi, menyelamatkan nyawa saudara sebangsa kita yang terancam hari ini. Ya, dimanapun mereka berada, Anda bisa bayangkan ibu kota menjadi daerah paling besar ya yang terjangkit virus COVID-19. Anda bisa bayangkan ibu kota negara Indonesia. Ya, bagaimana kemudian di sana pusat ekonomi, bisnis, perdagangan, investasi itu berputar begitu signifikan. Apa yang terjadi kemudian jika Jakarta dilumpuhkan oleh virus COVID-19? Bagaimana implikasi terhadap daerah-daerah lain? Daerah-daerah yang berhubungan, berdekatan dengan Jakarta, ini semua akan mengakibatkan satu kondisi yang sangat krisis, sehingga memang perlu kemudian kita bisa toleran hari ini ya, memberikan satu sikap yang mature, yang dewasa, yang matang untuk bisa mengambil langkah yang tepat
ya, dalam menyikapi situasi hari ini. Tidak boleh ada yang kemudian berpikir sangat utilitarian, berpikir tentang sesuatu yang sangat benefit, karena hari ini empati dan kemanusiaan harus dikedepankan. Karena dengan cara itulah kemudian kita bisa menyelesaikan dan mengurai persoalan-persoalan ini. Karena Anda bisa bayangkan bagaimana pemerintah harus meramu satu kebijakan yang berdiri di tengah di antara menyelamatkan manusia dari sisi kesehatan, dan yang kedua adalah menyelamatkan ekonomi yang juga sebenarnya berimplikasi terhadap kehidupan sosial masyarakat, dan juga tetap menjaga gairah bangsa ini, merawat ekonomi ini, dan tentunya menjaga produktivitas negara kita, sehingga apabila COVID-19 selesai pada bulan Juni 2020, bangsa ini akan tetap bertahan dengan fondasi ekonomi yang kuat dan kita kembali ke dalam aktivitas yang normal kembali. Sehat selalu untuk semuanya, dan saya berharap Indonesia dan kita semua mampu untuk menghadapi situasi yang sulit akhir-akhir ini.